Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Amalia, dengan Ibu siapa? Bu Ika. Bu Ika ya Bu. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan terhadap mata Ibu. Apakah diperbolehkan? Jadi, Ya, silakan Ibu bisa duduk di rileks ya Bu. Saya akan mencuci tangan dan menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Untuk pemeriksaan yang pertama, kita lakukan pemeriksaan suprasilia. Yang pertama kita lakukan untuk menyalakan penlight dan kita arahkan ke suprasilia. Lalu kita amati antara mata kanan dan mata kiri. Kita perhatikan antara kesimetrisannya antara mata kanan dan mata kiri. Lalu kita perhatikan dari kerontokan atau materosisnya, tidak didapatkan kerontokan, tidak didapatkan hiperemes atau eritema, tidak didapatkan edema, dan tidak didapatkan tumor atau benjolan massa. Kita lakukan untuk kedua mata kanan dan juga mata kiri. Lalu apabila terdapat tumor, kita lakukan palpasi untuk melihat apakah ada nyeri tekan dan juga untuk merasakan konsistensi dan mobilitasnya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan silia. Pemeriksaan silia kita inspeksi dengan menggunakan penlight. Kita lihat tidak didapatkan trichiasis atau distichiasis dan juga tidak didapatkan sekret. Kita lakukan untuk mata yang satunya. Untuk kedua mata normal, tidak didapatkan trichiasis, distichiasis dan juga sekret. Lalu kita lakukan pemeriksaan palpebra yang superior. Pemeriksaan palpebra superior, pasien dipersilakan untuk melirik ke bawah. Silakan Ibu bisa melirik ke bawah Bu matanya. Lalu kita inspeksi. Tidak didapatkan edema palpebra, tidak didapatkan hiperemis, lalu tidak didapatkan sekret dan juga tidak didapatkan massa. Tidak didapatkan hordeolum dan juga kalasion. Apabila didapatkan benjolan atau massa, kita lakukan palpasi dengan ujung jari telunjuk dan kita rasakan massanya, konsistensi dan mobilitasnya, dan juga ditanyakan apakah ada nyeri tekan atau tidak. Lalu tidak didapatkan pada kedua mata, tidak didapatkan entropion dan ektropion. Pemeriksaan dilakukan di kedua mata kanan dan juga mata kiri. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan palpebra inferior. Menggunakan inspeksi menggunakan penlight. Lalu kita lihat apakah ada edema pada palpebra dan juga pada mata kanan dan juga pada mata kiri tidak didapatkan edema palpebra, tidak didapatkan hiperemis atau sekret dan juga tidak didapatkan massa. Pada mata kanan tidak didapatkan hordeolum, kalasion, entropion dan ektropion dan juga mata kirinya tidak didapatkan massa, hordeolum, kalasion, entropion dan ektropion. Lalu apabila terdapat massa, kita lakukan palpasi menggunakan ujung jari telunjuk dan rasakan massanya, konsistensi dan mobilitasnya. Dan ditanyakan apakah ada nyeri tekan atau tidak. Selanjutnya adalah pemeriksaan konjungtiva palpebra superior. Yang pertama, kita lakukan inspeksi dengan membalik palpebra superior sehingga tampak konjungtiva palpebra superiornya dengan menggunakan penlight. Dengan caranya yaitu pasien disuruh melirik ke arah bawah, lalu kelopak atas dibalik dengan bantuan cotton bud atau dicupit kelopaknya sehingga konjungtiva palpebra superiornya terlihat. Nah, kita inspeksi, tidak dapatkan hipertrofi papil, giant papil, cobblestone, dan juga tidak dapatkan membran, pseudomembran, dan juga tidak dapatkan massa, hordeolum ataupun kalasion. Dan juga pada mata kanan tidak dapatkan benda patologis seperti litiasis atau corpalgram. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan konjungtiva palpebra inferior. Pemeriksaan konjungtiva palpebra inferior menggunakan penlight. Kita lakukan bersamaan dengan pemeriksaan fornix konjungtivanya. Pasien silakan Ibu bisa melirik ke arah atas, lalu kita tarik palpebra inferior ke arah bawah dan melihat apakah tidak dapat benda patologis seperti papil, folikel, dan litiasis. Litiasis tidak dapatkan corpalgram, lalu tidak dapatkan hiperemis, anemis ataupun iterik, tidak juga didapatkan edema atau massa, dan tidak dapatkan sekret ataupun membran. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada mata yang satunya juga. Kita tarik, ibunya dipersilakan untuk melihat ke arah atas dan kita tarik untuk palpebra inferiornya sehingga kita dapat melihat konjungtiva palpebra inferior untuk mengamati apakah ada kelainan. Untuk mata kanan dan mata kiri normal semua ya Bu. Lalu kita lanjutkan pemeriksaan ke
pemeriksaan konjungtiva bulbi dan sklera. Kita inspeksi, tidak dapatkan hiperemis, tidak dapatkan injeksi konjungtiva ataupun injeksi perikorneal ataupun silier. Lalu tidak ada benda patologis, tidak ada kemosis, dan juga tidak ada massa tumor. Lalu silakan Ibu bisa melirik ke bawah. Nah, untuk konjungtiva bulbi dan sklera tidak didapatkan ikterik ataupun benda asing ataupun benda patologis. Lalu kita lakukan pemeriksaan tersebut dilakukan di kedua mata. Lalu kita lakukan pemeriksaan bulbus oculi. Pemeriksaan bulbus oculi menggunakan penlight, kita arahkan senter dari arah temporal dan kita lihat apakah ada exophthalmos ataupun lagophthalmos. Pada probandus tidak didapatkan keduanya. Lalu kita lakukan pengarahan senter dari arah depan dan kita amati apakah ada exofori atau tropi, endofori atau tropi, dan juga ortofori atau tropi. Pada kedua mata Ibu tidak didapatkan keduanya. Normal ya Bu. Lalu kita lanjutkan pemeriksaan kornea. Pemeriksaan kornea kita lihat menggunakan penlight, melihat refleks cahaya pada kornea. Apakah di tengah? Lalu kita lakukan kalau kita lihat apakah kornea jernih, dan juga untuk ukuran kornea normalnya 12 mm. Tidak didapatkan defek, ukuran, bentuk, dan letak, dan juga tidak didapatkan infiltrat. Lalu tidak didapatkan edema dan tidak ada bangunan patologis. Lalu kita amati juga untuk mata yang bagian kiri, kita lakukan pemeriksaan kornea. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan keratoskop plasido. Dengan menggunakan keratoskop plasido, papan penggaris keratoskop plasido diletakkan dihadapkan pada mata pasien. Pemeriksa mengintip dari lubang tengah papan keratoskop plasido dan sinar dari belakang pasien diarahkan ke papan bergaris. Lalu nanti kita perhatikan dari pantulan garis pada kornea pasien, apakah konsentris ataupun terputus-putus ataupun bergelombang. Lalu kita lakukan tes sensitivitas kornea. Yang pertama, pasien disuruh melihat lurus ke depan, lalu kita mengambil kapas steril yang ujungnya sudah digulung lancip. Lalu kita goreskan ujung kapas pada kornea probandus. Apabila mata langsung berkedip, berarti sensitivitasnya kornea baik. Lalu kita bandingkan dengan mata yang lainnya. Dan bila ada mata yang sakit, kita dahulukan mata yang sehat lebih dahulu diperiksa, baru mata sakit yang diperiksa. Kita lakukan pada kedua mata baik mata kanan maupun mata kiri. Lalu kita lakukan pemeriksaan kamera okuli anterior atau COA. Kita inspeksi dengan penlight, kita arahkan dari oblik atau temporal dan kita perhatikan kedalaman kamera okuli anteriornya, bandingkan dengan mata lainnya. Tidak dapatkan hipopion atau pus, tidak dapatkan hifema ataupun fibrin, dan juga tidak didapatkan benda asing. Lalu kita lakukan pemeriksaan iris, inspeksi dengan penlight dari arah nasal, kita perhatikan warna irisnya. Lalu kita lihat tidak ada nodul ataupun lubang dan tidak didapatkan sinekea anterior ataupun sinekea posterior. Lalu kita lakukan pemeriksaan pupil menggunakan penlight, kita ukur berapa diameter pupil dan juga bentuk pupilnya. Nah, kita lakukan pemeriksaan refleks pupil dengan menggunakan penlight tadi, apakah pupilnya mengecil ataupun melebar, miosis ataupun midriasis. Dengan menggunakan dua cara, yaitu direct dan indirect. Untuk cara direct berarti kita langsung memeriksa mata yang akan diperiksa. Bila kita memeriksa mata kanan, berarti kita lakukan pemeriksaan pada mata kanan. Pemeriksaan refleks cahaya yang indirect kita lakukan apabila kita ingin memeriksa mata sebelah kanan, berarti kita harus menyinari mata sebelah kiri dan kita beri batasan menggunakan tangan. Apabila mata kanannya dapat mengecil, berarti untuk refleks pupilnya normal. Begitu juga untuk mata sebaliknya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan lensa. Kita inspeksi dengan penlight, kita arahkan sinar ke depan dan melihat apakah ada kekeruhan pada lensa. Ternyata tidak dapatkan kekeruhan pada lensa. Setelah itu kita arahkan penlight atau senter dari oblik atau samping nasal, dan juga tidak dapatkan iris shadow pada lensa. Ya, alhamdulillah, pemeriksaan tadi sudah dilakukan semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Ada yang tanyakan, Bu? Ya. Jika tidak ada yang tanyakan, saya akan cuci tangan terlebih dahulu dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.